Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Septiana Putri dari Departemen Pendidikan. Dan aku Nini Lumaina dari Departemen Sosial. Jadi, pada video Self Improvement edisi kali ini, kita akan membahas tentang apa sih indikasi dari toxic friendship itu? Nah, sebelumnya, kita lihat dulu yuk apa pendapat pemenang Self Improvement pada edisi kali ini. Halo, aku Faradisa dari kelas 12 IPA B. Jadi menurutku indikasi toxic friendship itu adalah hubungan pertemanan yang gak sehat. Hubungan pertemanan yang membuat kita tuh ngerasa tertekan di dalamnya, yang membatasi hubungan dan pergerakan kita dengan orang lain, juga menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang diinginkannya. Nah, jadi kita tuh nggak ngerasa senang dan tersupport, tapi malah ngerasa tersiksa dan terikat. Sekian, terima kasih. Nah, bener banget. Jadi, ciri-ciri dari toxic friendship ini adalah yang pertama, menyuruh kamu berubah sesuai dengan apa yang dia pengen. Terus nyuruh kamu selalu memprioritaskan dia, Cuma manfaatin kamu. apalagi pas kamu lagi ada masalah nih. Dia malah bikin kamu ngerasa bersalah, padahal itu bukan salah kamu. Jadi, sebenarnya ciri-ciri dari toxic friendship ini tuh banyak banget. Tapi pada intinya, toxic friendship ini adalah hubungan di mana kamu tuh ngerasa nggak nyaman. Kita juga punya beberapa tips nih cara ngatasin toxic friendship. Yang pertama, berani bilang enggak kalau kalian beneran nggak mau. Terus yang kedua adalah menghindari perbincangan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi dengan dia. Dan yang terakhir, kalian juga harus bersosialisasi dengan orang lain, biar kalian nggak terikat dengan satu orang itu aja. Pendapat ini adalah hasil dari konsultasi Departemen Pendidikan dan juga Departemen Sosial kepada Ibu Sri Sumiati selaku BKMA Maksum. Dan yang terakhir, sampai jumpa di edisi Self Improvement selanjutnya. Halo, aku Faradisa. Mau kemana kalian? Lalu Halo, aku Faradisa dari kelas 12 IPA B. Salah nada, kelar. Apa sih? Lihat raut muka aja. Gimana sih saya? Ayo. Pengen gimana kamu? Ya berarti langsung assalamualaikum gitu ya. Iya. Padahal kamu nggak punya salah. Padahal bukan salah kamu. Lupa sebenarnya. Dan yang terakhir, sampai jumpa di edisi Self Improvement selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Maulaya Adrikna, alumni Krapyak tahun 2018. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Maroko. Apa ya? Oh iya, ada nih. Waktu itu, tepatnya akhir tahun 2018, yakni tahun pertama saya di Maroko, saya pernah pergi dengan teman-teman. Kami berenam akan ke tempat makan, atau biasa kita menyebutnya mat'am. Waktu itu kami melewati sebuah gang, yang dimana ternyata di gang tersebut ada satu keluarga yang akan bepergian. Mereka sedang bersiap-siap di luar rumah. Kami menyapa, karena kebiasaan di Indonesia kalau lewat, apalagi di Jogja, Nuhun sewu, permisi, seperti itu. Kami di sana ismahulana, seperti itu. Tiba-tiba kami dipanggil oleh keluarga tersebut. Kami berbalik badan, lalu kami berkenalan. Kami tidak menyebutkan nama, kami hanya memberitahu bahwa kami adalah pelajar di Madrasah Al-Fat di kota Uyun. Ternyata disambut baik oleh keluarga tersebut. Mereka marhaban, mereka bilang, marhaban kalau ingin ke rumah kami, marhaban silahkan, apa yang kalian butuhkan. Kami hanya mengangguk, kami melanjutkan perjalanan. Belum lama kami berjalan meninggalkan rumah tersebut, melewati rumah tersebut, tiba-tiba kami dipanggil lagi, ya Indonesian, sini gitu. Terus ternyata diberi uang sejumlah 600 dirham, karena kami berenam, satu orang mendapatkan 100 dirham. 600 dirham itu berapa sih? Sekitar 1 juta. Iya, tiba-tiba keluarga tersebut memberi kami uang 1 juta dengan cuma-cuma. Karena, nah ini salah satu yang membuat saya kagum dengan kebaikan orang-orang Maroko. Selama 3 tahun saya di Maroko, saya banyak mengalami kejadian serupa. Dan ternyata, setelah saya telusuri mengapa mereka sangat baik sekali, apalagi dengan pelajar asing, yakni mereka percaya bahwa pelajar adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan mereka memuliakan pelajar, mereka memuliakan orang yang mau belajar. Untuk itu, ketika mereka bertemu dengan pelajar, apalagi pelajar asing seperti kami, yang mana harus menempuh belasan jam jauhnya untuk ke Maroko, mereka sangat menghargai, mereka sangat suka, sangat cinta terhadap penuntut ilmu. Untuk itulah Maroko pun memberikan beasiswa untuk pelajar yang mau belajar dan mau menuntut ilmu. Pengalaman unik lainnya banyak sih, cuma karena waktunya terbatas, saya ceritakan satu lagi saja ya. Selanjutnya waktu itu di bulan Syawal, tepatnya Syawal tahun ini, tahun kemarin, Mei tahun ini, saya menempuh ujian bakalori atau ujian negara, kalau ujian nasional kalau di Indonesia. Saat itu 100 orang kami ujian di markas Al-Islami, di markas Islami namanya. Lalu ternyata saya masuk ke ruangan di mana satu ruangan itu 30 orang. Sedangkan teman-teman saya yang lain, kami ber-12 anak Indonesia, sedangkan teman-teman saya yang lain mendapat satu ruangan itu 10 orang. Ternyata saya masuk ke 30 orang dan saya perempuan sendiri. Begitu sampai di ruangan, saya menjadi pusat perhatian. Oh, ini perempuan sendiri, anak asing lagi. Tapi tidak banyak yang menyadari bahwa saya orang asing. Karena saya memakai masker dan semua kita juga memakai masker karena pandemi ini. Lalu di hari keempat ujian itu adalah hari dimana semua pelajaran berat. Di hari sebelumnya saya sudah berusaha belajar semaksimal mungkin, belajar sebisa saya hingga saya waktu itu tidak tidur, tidak makan, bahkan pokoknya kemana-mana itu hanya buku, hanya kitab yang saya pegang. Hanya hafalan itu yang saya pikirkan. Ketika paginya di hari keempat ujian itu, saya juga tidak sarapan. Padahal dari kemarinnya saya tidak makan dan tidak minum serta tidak tidur. Saya tidak sarapan. Tapi saya tetap turun ke tempat makan karena di situ di asrama kami tinggal. Saya meminum kopi 1 gelas.
Saya meminum kopi karena saya sangat mengantuk pada saat itu. Saya meminum kopi, lalu saya masuk ke kelas. Ketika di kelas semua hening. Ujian nasional, semua hening, semua mengerjakan dengan tertib. Dan tiba-tiba di keheningan kelas tersebut, perut saya bunyi. Iya, perut saya bunyi, dan itu cukup kencang karena keadaan kelas saat itu hening. Semua menengok. Hah? Semua seperti itu. Saya pura-pura mengerjakan, saya pura-pura main tip X. Tapi ternyata perut saya bunyi lebih kencang lagi. Tiba-tiba ada yang nanya, Maulay, itu suara perut kamu? Terus saya, iya, saya bilang seperti itu. Pengawas ternyata itu menarik perhatian pengawas. Tiba-tiba ada ustadzah yang nyamper, beliau bilang, kamu lapar? Tidak ustadzah, saya jawab seperti itu. Lalu beliau bilang, kamu sudah makan? Belum. Kamu sudah minum? Sudah, tadi saya minum kopi. Tiba-tiba beliau balik ke tempat meja pengawas, lalu memberikan saya minum air putih. Alhamdulillah, meskipun saya malu, tapi alhamdulillah saya mendapat minum juga di hari itu, di pagi itu. Lalu setelah selesai, alhamdulillah saya bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Saya mengumpulkan kertas jawaban saya kepada pengawas. Lalu yang ustadzah tadi, beliau bertanya, kamu anak asing ya? Kamu pelajar asing ya? Iya ustadzah. Dari mana? Dari Indonesia. Masya Allah, Indonesia, Masya Allah, jamil, jamil. Beliau memuji-muji ke orang Indonesia, karena orang Indonesia itu terkenal dengan orang Maroko itu mereka mengenal kita sebagai anak-anak yang beradab, karena biasanya kita menyapa, menunduk, memberi salam atau apa gitu, seperti itu. Lalu beliau bilang, kamu di mana di sini tinggal? Di Madrasah Al-Fat di Uyun ustadzah. Oh begitu ya, boleh saya minta nomor kamu? Lalu saya memberikan nomor saya kepada ustadzah, karena beliau ternyata mengajak saya untuk bermain ke rumahnya. Masya Allah. Meskipun tadinya sempat malu karena kejadian perut bunyi itu, alhamdulillah saya mendapatkan orang-orang baik di sekitar saya, alhamdulillah. Lalu banyak lagi cerita-cerita unik lainnya, termasuk ada cerita saya memiliki ibu angkat di sana, bertemu secara tidak sengaja di kereta. Kapan-kapan saya ceritakan, insya Allah. Lalu selanjutnya yang ingin saya bagikan kepada kalian, salah satunya adalah pengalaman culture shock.